Bimbinglah kami agar dapat belajar dengan sungguh-sungguh. Berilah kesabaran dan kesehatan kepada guru dan orang tua kami, agar dapat mendidik kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Berdoa selesai. Baik anak-anak, silakan tonton video ini sampai selesai ya. Oke anak-anak, silakan buka bukunya tema 5 subtema 1 pembelajaran 1 halaman 1. Hari ini kamu akan belajar tentang pahlawan. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Nah, supaya lebih jelas, mari kita pelajari lebih lanjut. Amati gambar berikut. Apa yang mereka lakukan? Gambar yang pertama yaitu menjenguk teman yang sakit. Gambar yang kedua, peduli terhadap lingkungan. Gambar yang ketiga, menolong teman yang sedang kesulitan. Bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Itu adalah contoh sikap yang baik yang dapat kita contoh. Hal baik apa yang bisa kamu contoh? Yaitu peduli terhadap teman dan peduli terhadap lingkungan. Sifat kepahlawanan juga ditunjukkan pada gambar di atas, yaitu menjenguk teman yang sakit, belajar dengan tekun dan sungguh-sungguh, menolong teman yang mengalami kesusahan. Pahlawan adalah orang-orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Pahlawan juga orang yang sangat gagah berani, karena mereka telah rela mempertaruhkan nyawa untuk mempertahankan kemerdekaan. Rasa cinta tanah air dan bangsa ditunjukkan dengan cara yang berbeda. Perjuangan dilakukan oleh para pendidik yang mendirikan sekolah-sekolah rakyat untuk mencerdaskan bangsa. Perjuangan dilakukan juga oleh para diplomat yang berjuang menekan kedudukan pihak penjajah di meja diplomasi. Perjuangan dilakukan juga oleh para pengelola surat kabar dan radio untuk membangkitkan rasa cinta tanah air dan mengobarkan semangat perjuangan kepada masyarakat. Bahkan perjuangan juga dilakukan oleh para seniman dan budayawan melalui lagu-lagu perjuangan ciptaan mereka. Menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawanan yang mereka miliki? Ya anak-anak, di sini ada cerita yaitu Raja Purnawarman, Panji Segala Raja. Ini diambil dari kebudayaanIndonesia.net. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanegara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perompak. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian, ia juga memperbaiki dan memperindah alur sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut
yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perompak, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal dengan Prasasti Ciaruteun. Nah, ini adalah contoh sosok deskripsi dari sosok Raja Purnawarman ya. Selanjutnya, tuliskan perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yaitu yang pertama perjuangannya. Anak-anak bisa menuliskan di halaman 3 ya. Perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman adalah dia membuat saluran air yang dihubungkan dari Sungai Citarum, Jawa Barat. Kemudian beliau selalu berjuang untuk rakyatnya. Yang ketiga, Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut. Kemudian nomor 2, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman, yaitu sikap kepahlawanan yang dimiliki Raja Purnawarman adalah berani dan pantang menyerah memberantas kejahatan untuk keamanan dan kesejahteraan rakyatnya. Kemudian yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman, yaitu dampak perjuangannya yang dilakukan Raja Purnawarman bagi rakyatnya, yaitu ladang milik rakyat itu mendapatkan air dari aliran sungai sehingga menjadi subur dan tidak menderita kekeringan. Pada musim kemarau, keadaan menjadi aman karena para perompak telah dikalahkan. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Kemudian, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat kerajaan Tarumanegara jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jika kerajaan Tarumanegara tidak dipimpin oleh Raja Purnawarman, kehidupan rakyatnya tidak akan aman dan sejahtera karena tidak ada yang memperbaiki saluran air dan memberantas perompak. Tetapi mungkin saja akan ada tokoh lain yang melakukan hal tersebut. Nah, selanjutnya di sini ada sosok ya. Ini adalah upaya Raja Purnawarman mengatasi banjir ya. Pada tahun 412 Masehi, yaitu memperkuat tanggul Sungai Cupu yang mengalir sampai ke Subang termasuk wilayah Tarumanegara. Kemudian pada tahun 410 Masehi menggeruk dan memperkuat tanggul Sungai Gangga. Pada tahun 417 Masehi melanjutkan pembangunan kanal Sungai Gomati Sunda Kelapa sepanjang 12 km sebagai upaya mengatasi banjir. Kemudian pada tahun 419 Masehi memperbaiki alur dan memperdalam Sungai Citarum yang mengalir sepanjang 300 km dari Bandung hingga Karawang. Nah, ini adalah Prasasti Ciaruteun, yaitu telapak kaki Raja Purnawarman. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tetapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Nah, berikut adalah gambarnya ya. Di sini ada Sultan Iskandar Muda, Kerajaan Aceh.
dari Aceh, kemudian Raja Balaputra Dewa Kerajaan Sriwijaya dari Palembang, Sumatera Selatan, kemudian Sultan Hasanuddin yang dikenal dengan ayam jantan dari timur, yaitu Kerajaan Goa Talo, Makassar. Kemudian di sini ada Prasasti Cirateun, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Kemudian di sini ada ya Mahapati Gajah Mada dan Raja Hayamuruk Kerajaan Majapahit. Nah, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Raja Balaputra? Kira-kira apa perjuangannya? Ya, yaitu membangun armada laut yang kuat. Kemudian pada masa pemerintahan Balaputra Dewa, Sriwijaya mengalami masa kejayaannya. Raja Balaputra Dewa dengan bantuan Raja Dewa Paladewa di Pali telah mendirikan wihara di Nalanda atau India bagi pelajar-pelajar Nusantara yang belajar agama Buddha di Nalanda. Kemudian perkembangan pelayaran dan perdagangan di Selat Malaka semakin pesat. Sikap yang dimilikinya berani, tegas dalam memimpin. Perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Iskandar Muda? Yaitu yang pertama, memperluas wilayah Aceh sampai ke Semenanjung Malaysia. Kemudian yang kedua, Aceh mengalami masa kejayaan karena menjadi pusat perdagangan dan pengembangan ajaran Islam. Sikap yang dimilikinya yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian yang ketiga, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Sultan Hasanuddin? Yaitu Sultan Hasanuddin sangat gagah berani dalam melawan VOC atau penjajah ya. Beliau berani mengorbankan seluruh hidup, kesenangan, serta kemewahannya untuk membela kehormatan bangsa dan negaranya. Yang ketiga, beliau membela kehormatan negara dan mempertahankan setiap jengkal tanah airnya dengan tetesan darah. Sikap yang dimilikinya yaitu gigih, pemberani, dan rela berkorban. Kemudian yang keempat, perjuangan apa yang telah dilakukan oleh Gajah Mada dan Hayamuruk? Yaitu Gajah Mada dan Hayamuruk telah berhasil mempersatukan Nusantara. Gajah Mada dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, baik tatkala masih menjadi prajurit, pati, hingga menjadi panglima perang. Tatkala kerajaan Majapahit diserang oleh Rakuti, Gajah Mada menyelamatkan Raja Jayanegara beserta keluarganya. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa-jasa Raja Purnawarman, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Sifat-sifat cahaya. Cahaya merambat lurus. Percobaan: menggunakan 3 karton tebal dan lilin, lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin tepat di belakang lubang. Perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Perhatikan perbedaannya. Di sini kita bisa menyimpulkan bahwa cahaya merambat lurus karena kita bisa melihat cahaya lilin itu dari lubang karton yang diluruskan atau 3 lubang tersebut sejajar ya. Nah, tetapi
Jika 3 lubang tersebut tidak sejajar, maka kita tidak bisa melihat cahaya lilin. Oke. Nah, anak-anak juga bisa bermain senter. Nah, senter itu juga merambat lurus. Cahaya senter itu merambat lurus ya. Selanjutnya, cahaya menembus benda bening. Percobaannya bisa menggunakan cahaya matahari, cahaya senter, gelas, benda-benda transparan atau bening, benda-benda berwarna gelap, dan benda-benda bening tetapi berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih, perhatikan apa yang terjadi. Nah, dari percobaan ini kita bisa mengetahui bahwa untuk benda bening cahaya akan tembus, tetapi untuk benda gelap cahaya tidak akan tembus. Maka itu membuktikan bahwa cahaya dapat menembus benda bening. Selanjutnya yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaannya menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi pada cahaya pantul. Nah, ketika anak-anak memantulkan cahaya pada cermin yang satu ini, maka anak-anak juga akan melihat cahaya di cermin yang satunya lagi. Nah, itu membuktikan bahwa cahaya dapat dipantulkan. Selanjutnya, cahaya dapat dibiaskan. Percobaannya yaitu menggunakan pensil yang setengah bagian panjangnya berada di dalam gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Nah, ketika kita melakukan percobaan ini, seakan-akan pensilnya itu kelihatan patah. Padahal ketika kita mengambil pensilnya itu masih utuh. Nah, ini membuktikan bahwa cahaya dapat dibiaskan. Nah, itu tadi anak-anak pembelajaran kita pada hari ini ya. Anak-anak bisa atau jika mau mempraktekannya boleh melakukan percobaan ya. Yang tadi itu ya 4 percobaan ya, bisa melakukannya di rumah. Nah, anak-anak, kesimpulan pada video pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, pahlawan adalah orang yang sangat berjasa, berani, dan penuh pengorbanan bagi bangsa, negara, dan agama. Dan beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam yaitu ada Sultan Iskandar, Sultan Hasanuddin, Raja Balaputradewa, Gajah Mada, dan Hayam Wuruk. Kemudian sifat-sifat cahaya itu yaitu cahaya dapat merambat lurus, kemudian cahaya menembus benda bening, kemudian cahaya dapat dipantulkan, dan cahaya dapat dibiaskan. Nah, anak-anak pelajari video ini dengan baik ya. Baik anak-anak, itu tadi video pembelajaran pada hari ini. Semoga video tersebut bermanfaat dan bisa membantu anak-anak dalam belajar dari rumah. Oke, mari kita tutup pembelajaran pada hari ini dengan berdoa. Berdoa mulai. Ya Tuhan, kami bersyukur karena Tuhan telah menyertai kami selama belajar. Semoga kami dapat mengamalkan ilmu-ilmu yang kami dapat. Kami juga berdoa supaya virus corona segera berlalu, sehingga kami dapat kembali ke